Oke, Pak Asep, Ya, mulai aja Pak Asep. mulai ya. Ya. Baik, Asir siap. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mohon dinonaktifkan dulu suaranya agar pada saat kita mulai tidak terganggu ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala Bidang Penyuluhan, Kelautan dan Perikanan, dan narasumber dari Divisi Bisnis dan Program dan Kemitraan PT BRI, Bapak Ibu penyuluh perikanan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih bisa sama-sama beraktivitas dan kita sama-sama mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu video conference melalui Zoom meeting. Materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu terkait dengan sosialisasi akses KUR BRI dan relaksasi KUR dampak pandemi Corona COVID-19. Yang sudah hadir dari narasumber yaitu Pak Abdi, beliau sebagai Kepala Bagian Kemitraan Kelautan dan Perikanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai ke pemaparan penyampaian materi dari narasumber, saya persilakan kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pak Iksan. Mungkin ada pengantar yang ingin disampaikan. Kami silakan kepada Pak Iksan. Baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hormat Bapak Abdi, Kepala Bagian Divisi Program, Pak. Mohon maaf kalau keliru di BRI Jakarta. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang sangat berharga. Rekan-rekan dari Satpinkal, kemudian juga Koordinator Penyuluh dan para penyuluh yang hadir, dan termasuk rekan-rekan kami dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan. Ya. Jika ada Bu Kapus, barangkali selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah pada pagi ini pekan terakhir ya, menjelang kita libur hari raya ya, kemudian kita masih melakukan kegiatan rutin pembinaan penyuluhan melalui video conference. Kami sampaikan ke Pak Abdi dari BRI bahwa kami setiap tahun melaksanakan video conference. Ini tahun ke-6 Pak Abdi ya. Setiap tahun kami selalu mengundang BRI dan juga perbankan lainnya dalam konteks menyampaikan hal-hal terkait aset permodalan, khususnya kredit usaha rakyat. Jadi kami mengundang sekarang ini penyuluh perikanan udah dengan jumlah peserta 100 orang ya. Nanti juga ini rekamannya kami sampaikan kepada penyuluh ya, untuk mendengarkan informasi update terkait dengan seperti apa kredit usaha mikro BRI yang dilaksanakan tahun ini. Seperti yang kita tahu sekalian bahwa saat ini kita dalam musibah global ya, pandemi COVID, itu saja para penyuluh kami yang salah satu tugasnya adalah membantu aset permodalan, baik dari KUR, ya, dari BRI atau perbankan lainnya, itu saja mempunyai tugas yang sangat berat, ya mulia, dan sebagainya. Sehingga kami mohon informasi dari Pak Abdi ya terkait hal ini. Kita pahami kemarin pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyampaikan program pemulihan ekonomi nasional ya. Di situ sangat jelas disampaikan bagaimana upaya-upaya pemerintah membantu usaha mikro kecil di berbagai sektor, antara lain melalui penguatan KUR dan sebagainya. Kami juga mungkin dalam pagi ini juga ingin mendapatkan informasi dari Pak Abdi, dari BR dan tim, seperti apa relaksasi KUR terhadap usaha UMKM kita, khusus di sektor kelautan perikanan ya. Pada dasarnya penyuluh kami tugas utama, salah satu tugasnya adalah permodalan usaha ya. Tetapi saat ini dengan kondisi pandemi
kelompok binaan kita juga para penyuluh suka ditanyakan, aduh seperti apa Pak nih dengan kesulitan kondisi keuangan beginian, bagaimana, apakah ada relaksasi para pelaku utama kita yang sudah masuk permodalan dan sebagainya. Informasi yang kita terima jelas bahwa pemerintah sudah ada kebijakan demikian. Kemudian kami juga mohon berkenan Pak Abdi, karena selama ini juga di berbagai daerah, para penyuluh menemui kendala dalam konteks di berbagai daerah ada yang ingin mendapatkan penjelasan bagaimana kur syariah, Pak. Ya. Jadi ini juga salah satu yang dikeluhkan penyuluh di tahun lalu bahwa ada keraguan, ya istilah tidak semua pelaku utama kita walaupun membutuhkan pemodalan, tapi karena tidak ada kur syariah, tetapi kan alhamdulillah tahun ini saya dengar ya di BRI sudah ada kur syariah. Jadi, barangkali dalam kesempatan yang baik ini kami mohon penjelasan dari Pak Adi dan tim bagaimana BRI tahun ini ya, kemudian relaksasinya juga demikian, kemudian bagaimana dengan akses kurnya Pak yang syariah, barangkali bisa dijelaskan. Jika tidak cukup waktu, barangkali kita akan schedule-kan. Kemudian beberapa waktu lalu juga kami diundang PDS di Direktorat PDS ya, dengan kita bertemu dengan semua perbankan juga. Salah satu yang disampaikan oleh Bu Eva atau Bu Evi, saya lupa, agar BRI diberikan kontak person semua koordinator penyuluh Indonesia. Dan itu telah kami tidak lanjuti, jadi kami telah menyampaikan surat ke Divisi Kemitraan Usaha BRI, semua daftar kontak person koordinator penyuluh Indonesia ya, agar kita harapkan bisa bersinergi dengan akun officer BRI di lapangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Abdi dan tim BRI sudah menerima surat dari kami ya, karena sudah kami sampaikan beberapa lalu melalui Pak Joko. Mudah-mudahan ada sinergi. Sehingga teman-teman juga para penyuluh, jika ada akun officer dari BRI menelpon teman-teman, itu dalam konteks kerjasama itu. Ya. Jadi karena ini ada permintaan dari BRI agar diberikan nomor kontak para penyuluh untuk khususnya koordinator penyuluh, sehingga kita sudah memberikan surat resmi dari Bu Kapus kepada tim BRI. Kemudian sebelum Pak Adi menyampaikan paparannya, berarti saya mau menyampaikan sekilas aja terkait dengan akses. Berarti bisa diinikan. Saya mau share screen. Oke, mungkin nanti aja di sesi terakhir aja Pak itu. Mungkin itu aja pengantar dari kami ya, nanti mungkin di akhir sebelum. Udah bisa belum berarti? Nanti kita akan sampaikan. Terima kasih Pak Asep yang membantu kegiatannya, juga Mas Rija dan teman-teman. Sekali lagi khususnya penghargaan dan apresiasi yang tinggi dari kami, dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, pada Pak Abdi dan tim dari BRI yang meluangkan waktunya pada pagi ini ya, untuk menjelaskan, termasuk mendiskusi dengan rekan-rekan kami di para penyuluh perikanan di Indonesia. Terima kasih Pak Asep, Bapak sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan atas pengantar yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Abdi, narasumber dari BRI, untuk menyampaikan paparan kaitan dengan akses KUR BRI tahun 2020. Kepada Pak Abdi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, Pak Asep, Bu Ratih, Bapak Ibu di KKP, juga Bapak Ibu PPL seluruh Indonesia yang hadir di acara Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di bulan Ramadan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah ya, walaupun kondisi lagi COVID, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah, terutama untuk sektor kelautan dan perikanan, karena sektor ini merupakan sektor yang sangat diandalkan pada kondisi apapun, bahkan kondisi sekarang, karena kita tahu sama-sama tahu bahwa sektor pangan itu merupakan sektor yang tidak bisa di nomor 2 karena merupakan kebutuhan primer kita semua ya, pakan, sandang itu kan. Jadi sektor ini, sektor perikanan, sektor yang memang
dari sisi kami pun ini juga salah satu yang kami utamakan ya, karena berkaitan dengan hajat hidup kita semua ya. Bapak Ibu semua, saya informasikan tadi sebenarnya ada dari BRI Syariah yang mau gabung, tapi karena full ya kondisinya, jadi tidak bisa gabung. Sebenarnya dia juga sudah kami informasikan, tapi belum bisa gabung. Jadi karena yang bisa menjelaskan tentang syariah, kurs syariah ataupun perbankan bidang syariah dari syariah sendiri. Karena kalau saya menjelaskan takutnya sangat salah. Baik, Pak. Jadi kalau memang kita dikasih slot satu lagi bisa masuk, nanti mungkin dari syariah bisa. Baik, Pak. Kita coba, Pak. Baik. Ya, baik, Bapak Ibu semua, ya sebelum masuk ke paparan KUR, mungkin kami juga ingin mensosialisasikan bahwa infrastruktur BRI ini perlu kami sampaikan juga. Karena apa? Karena perbankan kan tidak hanya kredit, tapi juga ada simpanan, ada jasa bank, ada transaksi dan lain sebagainya. Ya, jadi jaringan kami yang melayani baik itu pinjaman, simpanan, transaksi itu totalnya 9.800 ya, hampir 10.000 ya. Di antaranya ada kantor wilayah, kantor cabang, BRI unit itu yang jumlahnya sangat banyak 5.382. Terus ada kantor cabang pembantu, ada teras BRI, ada kantor kas, ada agen briling, ada ATM, bahkan ada teras kapal. Ya. Kenapa ini kami sampaikan? Karena pentingnya ya, salah satu yang tetap harus bergerak, tetap harus jalan di saat kondisi ini adalah transaksi ya. Jadi transaksi itu kan, jalur transaksi itu kan nggak boleh berhenti. Jadi transaksi yang ada di kami itu bisa di ATM, bisa di edisi, bisa di teras, ada teras mobil, ada teras kapal, bisa di kantor-kantor yang ada seperti BRI unit maupun KCP, dan ada juga agen briling ya. Agen briling. Ada 428.000 agen briling yang bisa melayani transaksi perbankan. Nah, kenapa transaksi ini penting? Saya sampaikan, channel-channel transaksi ini mungkin juga bisa membantu Bapak Ibu PPL untuk menyampaikan juga pentingnya transaksi ya, apalagi transaksi di BRI. Kenapa? Kalau kita melakukan transaksi di perbankan ya, jadi alur bisnis itu semuanya di bank itu akan terekod oleh bank. Jadi kalau usaha, nelayan, pembudidaya ikan dan lain sebagainya itu dia dalam bisnisnya tuh kalau dia akan selalu bertransaksi di bank itu akan terekam. Nah, rekam jejak itu baik saat ini maupun ke depan akan jadi salah satu alat untuk menilai layak tidaknya orang menjadi peminjam. Nah, apalagi ke depan. Kalau ke depan kan semakin canggih data ya. Jadi data-data transaksi itu akan jadikan big data. Jadi mungkin nanti ke depan pinjaman itu nggak perlu harus pakai kunjungan lagi. Mungkin dari handphone udah bisa langsung cair gitu kan. Nah, tapi itu semua membutuhkan data, salah satunya data transaksi. Makanya kami berharap Bapak Ibu PPL bisa menjelaskan bahwa pentingnya bertransaksi, terutama di BRI, karena ini akan menjadi raport untuk menilai kelayakan nasabah. Ya, jadi salah satu yang menjadi penilaian bank itu adalah frekuensi transaksinya, itu akan bisa menilai omset, bisa menilai perputarannya dan lain sebagainya. Ya, dan kami seperti yang di layar ini kan ini jumlah infrastruktur yang mendukung transaksi ya, begitu. Tapi mohon maaf sebelumnya saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Abdi Rahman ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ihsan. Saya Abdi Rahman, saya salah satu kepala bagian di divisi bisnis kemitraan dan bisnis program dan kemitraan di kantor pusat BRI. Lanjut, nah ini contoh daripada salah satu yang agen transaksi kami yaitu teras kapal ya. Teras kapal ini ada
ini lebih banyak ke sasaran kelautan ya, karena ini kan dia bergerak di pulau-pulau yang ada di pesisir ya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini namanya Bahtera Sepa. Terus lanjut aja. Lanjut. Di sana juga ada agen briling ya, agen briling yang ada di daerah-daerah pesisir. Dia juga melayani, mungkin dari Bapak Ibu di PPL daerah tertentu mungkin ada ketemu dengan agen briling yang dia masuk ke pasar-pasar yang ada di sektor perikanan ya. Nah, terus lanjut halaman berikutnya. Masuk ke halaman berikutnya, layanan BRI kepada sektor perikanan. Beberapa kebutuhan sektor perikanan yang kami layani itu diantaranya nelayan ya, itu jelas sekali. Terus ada petani, budidaya tambak, terus pelaku usaha pengolahan, pengawetan, industri pembuatan dan perbaikan kapal, dan perdagangan hasil perikanan. Nah, jadi sebenarnya sektor perikanan itu dari sisi bank itu kan kami melihatnya semacam ada suatu rantai ya. Dari hulunya itu misalnya ada nelayan, ada petani budidaya, terus di tengah-tengahnya ada misalnya cold storage ya, cold storage, terus ada lagi processingnya ya, itu pengolahan hasilnya, terus ada marketingnya atau perdagangannya. Nah, ini kan sebenarnya suatu rantai bisnis yang kita di perbankan, terutama pembiayaan itu masuk di semua rantai. Dan lebih senang lagi kalau misalnya kita bisa close semua rantai. Jadi misalnya off-taker-nya, misalnya kita jadi nasabah BRI, terus suppliernya, petaninya, nelayannya itu nasabah, sehingga di sini ada suatu namanya pola kemitraan ya, pola kemitraan. Ada suatu siklus yang kita dari hulu ke hilir kita jadikan satu, itu lebih baik lagi. Nah, itu ada juga salah satu kurnya, mungkin nanti kur khusus namanya. Baik, lanjut. Produk apa aja yang ada di kami ya? Produk di BRI yang mendukung sektor perikanan itu berbagai skala ya, seperti saya sampaikan lagi, dari skala mikro, skala kecil sampai skala menengah ya. Bahkan ada lagi skala korporasi. Tapi mungkin yang langsung bersentuhan dengan kita mungkin dari skala mikro maupun kecil ya. Nah, untuk skala mikro itu ada namanya kur mikro. Kur mikro itu sampai dengan 50 juta ya. Jadi dari 1 juta sampai 50 juta itu kur mikro. Kemudian kupedes. Kupedes ini komersil ya. Skemanya komersil itu sampai dengan 200 juta. Itu dimasuk di skala mikro. Kemudian untuk skala kecil, kita ada kur kecil namanya. Nah, kur kecil ini besarannya 50 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian untuk skala kecil juga yang komersialnya kita ada kredit pangan, ada kredit kecil komersil. Nah, biasanya ya dari nasabah itu kan ada jenjang ya, ada jenjang dari awal-awalnya dia dapat kur mikro, kemudian naik kelas jadi kur kecil. Nah, begitu dia sudah naik kelas, ya, dia sudah punya agunan yang cukup, sudah punya usaha yang harus dibesarkan lagi. Nah, dia masuk ke kredit komersial, namanya kredit pangan atau kredit kecil komersial. Jumlahnya bisa sampai 1 M, bahkan lebih ya. Kemudian ada kredit retail, kemudian skala menengah. Nah, skala menengah ini kredit sudah di atas sampai dengan 200 miliar sebenarnya. Ini nggak terupdate ya, sebenarnya dia sampai dengan 200 miliar itu masuk skala menengah. Ya, lanjut. Proses pengajuan KUR ya, proses pengajuan KUR itu ya, jadi pengajuan KUR ya. Jadi pengajuan KUR itu
untuk yang kondisi normal ya, itu pertama calon debitur, biasalah ini ya, calon debitur mengambil uang ya. Kemudian kelengkapan dokumen, kemudian petugas bank itu setelah dokumen lengkap dan ini akan mengunjungi ya, melakukan kunjungan, melakukan verifikasi dokumen, kemudian dianalisa dan diputus berapa besaran kredit yang akan diberikan. Nah, kemudian saya minta tolong bisa nggak masuk ke materi yang satunya ya, yang bahan materi KUR. Ada bahan satunya lagi, mohon dibuka. Bahan materi KUR, ada saya kasih dua bahan, mungkin bisa dibuka yang satu. Sosialisasi KUR eksternal. Bisa dibuka nggak bahannya satunya? Berarti bisa dibuka yang satu lagi, Pak. Nah. Tunggu, Pak. Bisa dibuka yang satu lagi, judulnya, nama filenya Sosialisasi Eksternal KUR BRI. Bisa tuh? Belum masuk, Pak. Di sini udah saya coba sih, tapi belum masuk. Oh, baik ya. Nanti Saya mungkin bisa bantu Pak Sep, moderator. Ya. Tampilkan yang materi yang Pak Abi satu lagi yang KUR. Yang mana ini? Yang Nomor 2, kredit usaha rakyat KUR BRI 2020. oh, yang ini. Oke. Kayaknya dikunci nih, Pak. Saya nggak bisa ini. Ya. Nggak bisa share screen. oh, ya. Nanti bisa coba lagi tuh. Ini ya? Memang apa, kenapa? Atau lanjut aja ya, lanjut yang ini aja ya. Nanti kita lanjut ini aja, lanjut yang materi ini aja. Nanti itu belakangan bisa ya. Ya, boleh Pak. Soalnya itu saya ingin mendetailkan aja apa sih yang syarat-syaratnya harus Nah, yang ini udah keluar. ini. Baik. Udah keluar, Pak. Ya, Pak, Oke. sudah ada. Ya. Nah, ini masuk ke halaman berikutnya, Pak. Mohon izin. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ya ini. Yang pertama tadi, balik ke halaman sebelumnya. Halaman pertama teh. Ya. Ya. Jadi mungkin ini yang ingin saya sampaikan, karena ini kan teman Bapak Ibu PPL kan menyampaikan lagi ya. Balikan lagi teh. Halaman kedua ya. Halaman kedua teh. Yang kedua. Iya. Dek, File sudah benar yang tadi tuh, halaman slide kedua. masih agak pelan-pelan nih kayaknya nih. Ininya cepet. Slide kedua. Ya, satu lagi. Ya, stop. Nah, ini. Ya. Jadi ini penjelasan tentang KUR ya. Jadi salah satu syarat yang utama adalah nasabah itu, calon nasabah itu kan harus layak, ya kan? Nah, kelayakan nasabah itu yang pertama yang disebutkan dengan dia mempunyai repayment capacity. Artinya dia mempunyai kemampuan untuk membayar. Ya, kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, ya mungkin itu masih unfeasible namanya ya, belum layak ya. Jadi yang syarat pertama itu memang dia nasabah, calon nasabah itu memang harus mempunyai repayment capacity. Artinya dia mempunyai usaha yang produktif, dan usaha yang produktif itu menghasilkan sesuatu yang akan jadi sumber pembayaran. Nah, ini kan yang pertama. Kadang-kadang kan orang nggak mengerti, dia belum punya usaha sama sekali, tapi
belum pernah pengalaman, belum pernah belajar, tapi ingin pinjam katanya buat untuk usaha. Tapi yang seperti itu mungkin di luar ya, karena syarat KUR adalah dia yang pertama dia harus mempunyai repayment capacity. Nah, ini harus kita pahami bersama ya. Nah, KUR itu tujuannya untuk modal kerja atau investasi ya. Jadi kalau di luar tujuan itu, misalnya dia karena dia punya usaha ya, dia pinjam, tapi sebenarnya bukan tujuan untuk menambah modal kerja. Dia untuk misalnya untuk naik haji atau untuk menyekolahkan anak, itu tidak termasuk tujuan KUR ya. Jadi makanya di perbankan, di account officer atau di mantri itu akan memverifikasi benar tujuannya pengajuan KUR untuk apa gitu loh. Nah ini juga kadang-kadang kan ada yang dia punya usaha, tapi sebenarnya tujuan minjamnya bukan itu. Nah itu mungkin di luar itu. Karena ada skema-skema lain yang tujuannya untuk konsumtif itu ada. Ya, jadi itu harus kita lihat juga. Kalau untuk dari segi perbankan memang akan melihat ke situ ya. Nah, kemudian syaratnya untuk debitur KUR itu dia tidak sedang menerima kredit pembiayaan yang lain. Maksudnya kredit pembiayaan yang sifatnya untuk usaha ya. Jadi dia sudah menerima modal kerja katakanlah dari koperasi atau dari mana, atau dia saat ini sedang menerima kredit yang sifatnya komersil, itu tidak termasuk yang bisa kita kasih KUR. Kecuali dia pinjam misalnya dia kredit KKB, misalnya KKB itu kredit kendaraan bermotor, atau dia lagi pinjam kartu kredit atau KPR. KPR itu kredit perumahan rakyat. Itu boleh ya. Jadi pada saat dia sedang menerima KPR, dia masih bisa menerima KUR. Tapi kalau pada saat dia saat itu sedang menerima kredit komersial yang lain, itu dia tidak bisa diberikan KUR. Ya, itu salah satu syaratnya. Kemudian sektor usaha yang dibiayai oleh KUR itu termasuk ya, kalau kita di sini kan perikanan ya, perikanan dan juga garam ya, garam juga termasuk, kelautan juga termasuk perikanan, nah industri pengolahan dan lain-lain ya. Nah ini adalah ketentuan dasar daripada KUR. Lanjut ya. Nah lanjut halaman berikutnya. Nah, KUR ini kan bisa pendekatannya individual, bisa pendekatannya kelompok ya. Jadi kebanyakan memang individual, karena kalau kelompok ada namanya KUR khusus ya. Nah, kalau pendekatan kelompok ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya ada optaker itu bisa BUMN, bisa swasta, bisa koperasi, artinya dia membeli hasil, dia punya perjanjian dengan kelompok ya, kelompok nelayan itu dia punya perjanjian membeli hasil tangkapan ikan atau hasil budidaya, dan dia juga sekaligus membina, sekaligus mensuplai pakan misalnya, mensuplai obat. Nah itu kita namanya KUR khusus. Jadi ada optakernya, optaker itu berfungsi sebagai pembina, dan ada kelompoknya itu kelompok yang diakui dinas ya, ada semacam SK atau apa. Nah, itu kita bisa berikan KUR khusus. KUR khusus itu masing-masing individu itu maksimum 500 juta. Jadi kalau satu kelompok itu bisa, kalau 10 orang itu bisa sampai 5 miliar itu. Kalau dia maksimal semua ya, KUR khusus itu. Nah, kalau yang individual itu sama seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Kalau KUR mikro itu sampai 50 juta, kalau KUR kecil itu bisa sampai 500. Bedanya kalau KUR mikro saat ini ya, kebijakannya adalah KUR mikro memang tanpa agunan sama sekali ya, kalau KUR mikro. Tapi kalau KUR kecil ya, agunan pertama, agunan pokok itu kalau agunan pokoknya tidak mencukupi ya, adjustment daripada unit kerja ya, cabang atau KCP itu dia bisa minta agunan tambahan. Bedanya di situ. Tapi kalau yang KUR mikro itu sampai 50 juta saat ini kebijakannya sama sekali tanpa agunan. Nah ini mungkin di sektor
kelautan perikanan kebanyakan di mikro ya banyaknya. Nah ini gambaran alur ya. Kalau misalnya dia kelompok, kalau dia perorangan ya seperti ini. Lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, ini kan perbedaan dari kur mikro dan kur kecil. Syarat-syaratnya tadi ya sudah saya sampaikan. Kalau kur mikro itu sampai 50 juta ya plafonnya, tapi dia bisa berulang ya. Jadi kalau spek perikanan ini kan masuk sektor produktif ya. Selain perdagangan ya, kalau perdagangan itu sektornya non produktif. Nah, jadi kalau perikanan, misalnya perikanan tangkap, budidaya perikanan, itu dia bisa pinjam kur mikro itu berulang-ulang ya, 50 juta, terus pinjam lagi 50 juta, sampai berulang-ulang. Nah, kalau kur kecil, ya plafonnya kan sampai 500. Tapi begitu dia maksimal sudah menikmati 500, dia sudah berhenti. Dia harus sudah naik kelas ke komersil. Jadi dia mentoknya di 500, begitu dia sudah menikmati sampai dengan 500, dia harus naik kelas ke komersil. Nah, suku bunga untuk tahun 2020 itu 6%. Jangka waktu untuk kur mikro itu maksimal 3 tahun. Modal kerja untuk KI-nya maksimal 5 tahun. Kalau kur kecil itu maksimal 4 tahun. Investasinya maksimal 5 tahun. Nah, syarat usaha, ya experience-nya minimal 6 bulan. Ya, kenapa 6 bulan? Kalau kredit yang komersial, ya itu 2 tahun. Ya. Kalau kur ini direlaksasi sistemnya kan rupa sehingga cukup 6 bulan pengalaman itu sudah bisa mengajukan kur. Tapi kalau komersial itu harus butuh waktu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena perbankan bisa menilai kelayakan usaha orang itu, dia harus minimal punya raport tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, baru dia bisa mengeksekusi, oh ini layak untuk dikasih kredit. Tapi kalau kur sama pemerintah direlaksasi ketentuan tersebut, perbankannya tidak dipakai. Jadi ketentuannya dibuat sendiri, 6 bulan cukup, 6 bulan dinilai layak, ya sudah, bisa dikasihkan kur. Ya, tapi kalau dikurang dari 6 bulan itu tidak bisa. Ya, jadi paling tidak kalau orang yang mau belajar usaha mungkin bisa pinjam dulu sama keluarga atau kumpulan rame-rame, cari pengalaman dulu, sudah 6 bulan bisa ngajukan kur. Ya, mungkin mulai dari kur mikro dulu ya. Nah, dokumennya apa aja? Dokumennya KTP ya, elektronik, ya, karena sekarang udah elektronik, jadi KTP-nya elektronik, kartu keluarga, akta nikah, UMK, ya seperti itu ya, seperti yang di sini. Silahkan di perizinannya, di dokumennya diinkan. Kemudian yang kur mikro tadi tidak ada aturan tambahan. Nah, kalau kur kecil itu sesuai penilaian bank. Banknya yang di cabang yang bersangkutan ya. Di KCP, kantor cabang pembantu, atau di kantor cabang. Karena kur kecil di BRI itu dilayani di kantor cabang pembantu atau di kantor cabang. Kalau kur mikro itu dilayani di BRI unit ya. Ini bedanya di situ. Outletnya beda. Nah, kalau BRI unit tadi jumlahnya kan banyak sekali, 5.600. Mungkin di setiap pelosok-pelosok kecamatan itu ada BRI unit. Makanya kalau kur mikro itu jauh jumlahnya lebih banyak daripada kur kecil. Nah, sekarang kita balik ke slide yang pertama ya. Minta tolong balikin lagi ke slide yang pertama. Yang pertama teh. Ya. Boleh yang overview ya, overview. Overview ya. Halaman berikutnya. Next. Halaman berikutnya. Ya. Nah, ini overview pembiayaan kur BRI ya. Nah, pada sektor kelautan, ya, naik ke atas lagi. Naik, balik kembali. Pada sektor kelautan dan perikanan di tahun 2020 itu sampai dengan kembali teh.
sampai dengan April, halaman sebelumnya, sampai dengan April itu kami sudah 1,26 triliun ya. Nah ini sampai dengan April 1,26 triliun. Nah ini karena kondisi COVID nih mungkin ya, biasanya 1,5 ya. Halaman sebelumnya. Sebelumnya, oke. Ya 1,26 triliun ya sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Tapa grepto kue. Ya. Terus keren suka kepotong. Ya. Jadi yang 9 Teh. Nah ini daftarnya ya, daftar yang sudah kami sudah salurkan P. di sektor perikanan dan kelautan. Termasuk itu ada garam, ya, ada penangkapan, ada budidaya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian halaman yang berikutnya lagi, relaksasi atau restrukturisasi debiturku terdampak COVID ya. Ya. Jadi ya mungkin yang salah satu yang disampaikan Pak Ihsan tadi bahwa semua sektor terdampak termasuk yang perikanan ya. Yang mudah-mudahan yang sektor perikanan saya harapkan kalau yang lain terdampak justru ini yang jadi apa namanya? Jadi yang mendorong ekspor kita. Jadi mudah-mudahan yang lain terdampak malah yang perikanan kalau bisa jadi andalan kita dari sisi paling tidak ekspor atau apa gitu kan, karena sektor pangan merupakan sektor yang sangat dibutuhkan. Nah tapi kalaupun terdampak ya, kalau nasabah terdampak itu kan ada kriterianya ya. Jadi yang jelas omsetnya menurun itu kan. Ini yang kalau sudah yang existing ya omsetnya menurun atau dia tidak mempunyai pasar lagi atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang untuk terdampak seperti itu memang sudah ada di internal kami sudah melakukan kebijakan yang namanya restrukturisasi ya. Restrukturisasi yang saat ini jalan itu adalah penundaan pokok ya. Nah, kemudian saya juga sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Permenko Perekonomian memang sudah juga mengeluarkan kebijakan tentang restrukturisasi itu ya. Dan itu sebagian sudah kami jalankan, tapi sebagian lain kami masih menunggu karena ada satu yang ditunggu yaitu tambahan subsidi ya yang 3 bulan pertama 6%, 3 bulan kedua 3% untuk KUR itu masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan. Ya itu masih kami tunggu, tapi nasabah-nasabah yang terdampak ini akan kita ikutkan itu juga. Ya. Jadi jangan khawatir untuk nasabah BRI kita pasti support yang nasabah existing ya kita support. Tapi dari Permenko itu syaratnya adalah dia pada saat Februari 29 Februari itu mempunyai bagi debat dan mempunyai bagi debat dengan kolektibilitas 1 atau 2 ya. Jadi kalau peminjam itu kan ada kolektivitas ya. Kalau yang lancar kan 1 ya. Dia tidak pernah nunggak 1. Tapi kalau dia pernah nunggak sampai dengan 30 hari ya atau 90 hari dia kolektivitasnya 2 ya. Jadi yang mempunyai baki debat dan yang kolektivitasnya pada posisi 29 Februari 2020 itu kolektivitasnya 1 dan kolektivitas 2 itu bisa diikutkan untuk skema restrukturisasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ya. Dengan syarat tadi, petugas kita akan mengecek benar nggak ini dia terdampak. Ya, kriteria terdampak tadi salah satunya adalah omsetnya menurun. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana untuk nasabah yang baru? Ya, nasabah baru nanti akan keluar juga kebijakan bahwa nasabah yang baru itu dia akan direlaksasi dari sisi dokumen ya. Jadi kalau pada saat kondisi sekarang dia susah untuk membuat katakanlah NPWP atau dia susah untuk membuat nomor induk perusahaan, nah itu bisa menyusul ya. Tapi dengan catatan itu harus dipenuhi pada saat COVID selesai
itu untuk nasabah baru. Tapi sejauh ini tidak ada relaksasi untuk bunga nggak, bunga tetap ya. Jadi kalau nasabah baru dia memang akan dinilai, oh dia memang layak untuk dikasih dan dia akan mampu berusaha di kondisi COVID ini. Kemudahannya adalah kemudahan pemenuhan dokumen. Dokumennya tidak dipenuhi pada saat dia mengajukan kredit, akan tetapi akan dipenuhi setelah kondisi COVID selesai. Salah satunya dokumennya misalnya apa tadi ya, NPWP atau surat izin usahanya, itu nanti dipenuhinya belakangan. Nah, kira-kira begitu. Mungkin secara garis besar KUR yang bisa saya sampaikan seperti itu ya. Nanti mungkin kita diskusi saja, atau mungkin nanti kalau dari Syariah sudah bergabung, nanti dari Syariah juga bisa menambahkan dari skema Syariahnya. Demikian Pak Ihsan, Pak Asep, Bu Ratih, Bapak Ibu semua, dari kami pemaparannya. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan dan mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan juga. Saya juga berharap bahwa Bapak Ibu PPL itu bisa menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha kami tentang apa namanya daftar-daftar Bapak Ibu semua sudah kami sampaikan ke kantor wilayah. Nanti mudah-mudahan kantor wilayah bisa meneruskan ke cabang, ke KCP, ke BRI unit untuk supaya dipegang sama teman-teman account officer ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdi yang sudah menyampaikan paparan kaitan dengan kredit usaha rakyat, dan tadi juga sudah dijelaskan kaitan dengan relaksasi untuk KUR BRI di saat pandemi Corona. Baiklah, untuk sesi berikutnya kita masuk pada tanya jawab dan diskusi. Kami persilakan pada Bapak Ibu penyuluh perikanan yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk yang sesi pertama, kami berikan kesempatan untuk 3 orang. Bagi penanya, mohon untuk menyebutkan nama dan asal kabupaten. Kami persilakan pada Bapak Ibu penyuluh. Ya, dari Pak Jainal, Pasuruan, silakan Pak Jainal. Tolong yang lainnya di unmute ya suaranya. Silakan. Terima Pak kasih Jainal. Pak Asep, Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Waalaikumsalam. Yang mungkin sedikit suara pelaku utama ya, baik pembudidaya maupun nelayan gitu. Yaitu masalah BI checking, Pak. Ini BI checking paling banyak gagal itu di BI checking, Pak. Cuman sebenarnya tertundanya pembayaran sudah lama sebenarnya ya, sudah berkisar antara 3 sampai 4 tahun, tapi sama bank tetap tidak bisa seperti itu. Nah, ada juga kejadian biasanya namanya dipinjam, Pak. Namanya dipinjam sama saudaranya atau tetangganya, nunggak kredit sepeda motor, ya tetap juga nggak bisa gitu. Mungkin ada solusi gitu, Pak. Apakah mungkin kebijakan dari Bank BRI untuk BI checkingnya ini seperti apa? Apa masih bisa seperti diputihkan atau seperti apa gitu? Kira gitu. Kalau dari usaha, insya Allah, terutama di budidaya, insya Allah bisa di yang saya ini yang nelayan gitu, karena nelayan ada musim-musim tertentu dia nggak bisa melaut. Nah, kalau misalnya pinjam KUR juga, itu juga ada range waktu yang sepi gitu, paceklik Pak. 3 sampai bahkan sampai 5 bulan itu sepi sekali. Gitu. Ya ini khusus untuk nelayan yang tradisional, paling kecil lah istilahnya. Beda dengan yang 30 JT ke atas. Jadi nelayan yang 5 JT ke bawah itu kesulitannya di situ. Itu dulu yang kemudian
memang terutama di nelayan, Pak, agak kesulitan untuk akses ke Bank BRI-nya karena dengan pertimbangan tadi, sehingga mereka kebanyakan larinya ke yang tengkulak dan lain sebagainya gitu. Karena kalau di tengkulak biar tertunda pembayarannya itu nggak ada masalah gitu. Seperti itu kondisi di lapangan. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenal. Supaya tidak lupa, mungkin langsung saja dijawab pertanyaan tadi yang kaitan dengan BI checking ya dari Pak Jenal. Kami persilakan kepada Pak Abdi. Terima kasih Pak Ihsan. Ya Pak Jainal, memang ini salah satu problem ya, problem bersama, mungkin bukan cuma di BRI tapi seluruh perbankan ya. Jadi ya namanya bank itu kan highly regulated ya, sangat diatur ya. Dan yang mengatur perbankan itu adalah salah satunya BI, selain OJK, BI. Ya. Kalau BI checking itu sekarang namanya SLIC, itu dipegang oleh OJK ya. Nah, kita perbankan itu compliant terhadap aturan yang ada, karena itu diatur dari pihak eksternal dan regulator. Nah, memang salah satu-satunya cara adalah mengcleankan itu dulu gitu loh, mengcleankan BI checkingnya. Di-cleankan dulu bagaimana caranya. Kalau dia masih ada kewajiban, kan biasanya dari itu kan masih ada misalnya tunggakan, nah itu di-cleankan dulu, dibersihkan, baru nanti minta bersurat memang ke Bank Indonesia atau ke OJK-nya ya, untuk minta itu agar dibersihkan. Nah kalau sudah bersih itu mungkin tidak ada kendala lagi untuk mengajukan ke perbankan. Ini kadang-kadang yang repotnya karena ketidakpahaman, ya, ini salah satu tugas juga mungkin buat kita semua ya, untuk selalu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah meminjamkan nama ya, meminjamkan izin kepada siapapun, walaupun itu saudara sendiri, karena begitu dia bermasalah nanti nama kita, karena ini kan kalau kredit itu kan 5Cs ya, yang nomor satunya itu karakter. Nah karakter itu salah satu aspek penilaian itulah BI checking tadi. Nah, begitu dia bermasalah, nah dianggap itu sedang tidak memenuhi salah satu unsur itu gitu loh. Ini masalah nih, memang kita secara pribadi pengen sekali membantu, tapi begitu kendala itu ya agak susah gitu loh. Nah, salah satu caranya ya, tadi memulihkan nama baik dengan cara dilunasin dan nanti minta semacam pemutihan ya, pemutihan nama ke ya yang jelas ya ke yang mengeluarkan itu ya, kalau BI ke BI atau ke OJK gitu loh. Nah, kemudian juga tadi yang kedua masalah nelayan tadi ya, kadang-kadang pas lagi musim tidak bisa melaut ya, itu makanya ada skema ya, makanya pada saat menyampaikan permohonan kredit ya, itu mungkin disampaikan juga skema apa yang cocok gitu ya, skema, karena profil bisnis daripada nelayan itu kan harus benar-benar sesuai. Jangan sampai nanti disuruh angsur bulanan, tapi ternyata dia hanya panennya misalnya bulan panen itu hanya bulan Januari atau bulan April, dan Februari sampai Maret tidak ada penghasilan ya. Mungkin diatur pola angsurannya supaya pembayarannya hanya pada bulan-bulan yang memang dia panen gitu loh. Nah, itu mungkin ini harus dibicarakan dengan account officer-nya ya, atau mantrinya. Kira-kira skema pembayarannya yang seperti apa yang cocok. Nah, ini mungkin skema-skema. Di pertanian itu ada yarnen ya. Jadi pada saat jadwal panen, dia bayar sekaligus lunas. Ya, mungkin kalau di nelayan mungkin yang seperti apa, itu mungkin perlu dijelaskan kepada account officer-nya ya. Supaya jangan sampai nanti disuruh angsur bulan, tapi padahal pada bulan-bulan tersebut dia tidak akan bisa ada penghasilan karena mungkin ada larangan melaut atau bagaimana ya, yang memang ini orang perbankan harus tahu juga gitu loh, terutama yang langsung menangani ya. Kalau di
di sisi kantor pusat mungkin kebijakannya lebih umum, tapi mungkin di sana nanti harus diskusi dengan mungkin dibantu sama Bapak Ibu PPL juga untuk menjelaskan kepada teman-teman officer ya, mungkin skema apa yang cocok untuk nelayan misalnya yang di daerah tertentu dia tidak bisa melaut pada bulan-bulan apa gitu. Kira-kira begitu Pak, mungkin penjelasan saya mungkin kurang bisa memuaskan, tapi ya itulah yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak Asep. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Abdi. Mungkin tadi yang ditanyakan tadi kaitan dengan karakteristik jenis usaha ya. Mungkin saya bisa tambahkan kalau budidaya itu kan di udang ada 90 hari ya, sampai 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi disesuaikan dengan jenis usahanya gitu kan. Supaya tadi tidak kesulitan dalam mengangsurkan tiap bulannya. Baik, terima kasih Pak Abdi, untuk Pak Jainal juga untuk pertanyaan yang pertama dan jawabannya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Angkat tangan aja ya supaya kelihatan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Basuki. Dari mana Pak Basuki? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Ihsan, Pak Asep, dan rekan-rekan penyuluh, serta dari Bank BRI. Dengar Pak ya? Jelas Pak ya? Ya. Ya. Pertanyaan pertama begini Pak, kaitan dengan akses perbankan Pak ya. Kalau kita bicara perbankan kan kita bicaranya kredit Pak ya. Yang namanya kredit kan memang... Maaf Pak Basuki, dari mana Pak Basuki? Dari Lampung Tengah Pak. Lampung Tengah. Lampung. Oh, iya. Lampung Tengah. Iya. Oke. Ya, lanjut Pak ya. Lanjut Pak. Ya. Kaitan dengan perbankan, akses perbankan kan kaitan dengan kredit ya. Yang namanya usaha kan ada kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak lancar ya. Seperti sekarang kaitan dengan COVID-19 ini pandemi ini kan juga menjadi satu masalah kaitan dengan pembayaran ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kaitan dengan misalnya ini dalam usaha khususnya di bidang perikanan, ketika pelaku utama kita mengakses KUR ini berapa toleransi misalnya baik yang sistem bulanan atau yang sistem musiman misalnya ya. Mereka karena usahanya mungkin lagi ada sedang kendala atau mungkin kaitan dengan musim dan sebagainya sehingga belum bisa membayar kewajibannya begitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, karena nanti ketika kita menawarkan ke pelaku utama kan kadang-kadang mereka taunya enaknya aja Pak ya. Begitu ada masalah mereka kadang-kadang juga nanti mengadunya ke kita juga begitu. Itu jadi yang pertama itu Pak, kaitan dengan kalau misalnya macet itu toleransi sampai berapa sih begitu ya. Terutama yang KUR mikro ya, karena ini tidak ada agunan ya. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan yang kecil ini kan ada agunan tambahan Pak ya. Ini bisa dijelaskan mungkin agunannya apa saja begitu ya. Apakah surat tanah atau mungkin BPKB atau mungkin yang lainnya mungkin bisa dijelaskan Pak ya. Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki. Tadi pertanyaannya ada 2 ya, kaitan dengan toleransi untuk pengangsuran apabila bermasalah, kemudian agunan dari KUR kecil. Kami persilakan Pak Basuki untuk menjawab. Ya. Terima kasih Pak Basuki ya. Pak Basuki pertanyaannya bagus sekali Pak. Pertama, toleransi Pak ya. Jadi kita tuh kan ada skema restrukturisasi ya, terutama untuk kondisi COVID. Sebelum kondisi COVID pun ada skema restrukturisasi. Tapi khusus untuk kondisi COVID ini memang diatur secara khusus. Karena pemerintah juga mengaturnya ya. Jadi skema yang saat ini diberikan ya adalah penundaan angsuran. Itu maksimal 6 bulan. Kemudian jangka waktunya juga nanti akan ditambah 6 bulan supaya apa? Jadi selama kondisi COVID itu
mungkin menunggu normal nanti ya mudah-mudahan sebelum 6 bulan sudah normal, jadi bisa lagi mengangsur seperti normal sebelumnya. Jadi yang skema yang ada ini adalah penundaan angsuran. Nah itu relaksasi atau pelonggaran yang diberikan. Nah kemudian tadi pertanyaannya yang berikutnya ini ya agunan ya. Ya, agunan tambahan di kur kecil. Jadi untuk kur kecil ya ada, kalau yang kur mikro memang kebijakannya udah tidak ada agunan karena memang dianggap ya namanya perbankan kan ada risiko ya. Jadi risknya dianggap ya udahlah kalau sampai dengan 50 juta kita siap menghadapi risikonya gitu loh. Tapi berharap jangan sampai ada risiko lah. Nah, kemudian kalau untuk yang kur kecil ya itu ya memang tetap karena jumlahnya besar memang tetap harus dibutuhkan agunan. Ada agunan itu kan kalau di perbankan itu ada agunan pokok, ada agunan tambahan. Agunan pokok itu adalah usaha yang kita biayai. Nah, kalau misalnya orang punya toko, ya toko itu bukan agunan pokoknya ya, karena dia usahanya toko itu, tempat usahanya dan sebagainya, toko itulah menjadi agunannya. Nah, ada usaha yang ternyata agunan pokoknya itu masih belum mencukupi ya. Artinya belum mencukupi itu, agunan itu kan syaratnya kalau di perbankan, ya, apapun perbankannya ya, yang pertama harus bisa diikat. Diikat itu bisa fidusia, bisa hak tanggungan dan sebagainya. Artinya ikatan secara hukum, ya artinya si peminjam itu menyerahkan secara hukum kalau ada apa-apa, oh silakan ini menjadikan agunan gitu kan. Jadi ada ikatannya. Nah, syaratnya satu harus bisa diikat, tadi kan, secara hukum bisa diikat. Kalau nggak bisa diikat, ya itu nggak bisa dijadikan. Kedua, dia harus mempunyai nilai kan. Kalau nggak punya nilai, nggak bisa dijadikan agunan. Yang ketiga, dia bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Yang keempat, dia harus bisa dikuasai pada saat bermasalah, perbankan bisa menguasai. Kalau dia nggak bisa menguasai, ya mungkin nggak akan bisa dijadikan. Nah, beberapa syarat-syarat tersebut, ya, pada saat agunan pokoknya tidak memenuhi, tidak cukup, dan tidak bisa meyakinkan bank untuk memitigasi risiko, kan ada risiko dari ini, maka bank akan meminta agunan tambahan. Agunan tambahan apa aja? Ya bisa macam-macam, bisa tanah dalam bentuk surat-suratnya, bisa tanah rumah, ya. Bisa mobil, bisa motor, bisa macam-macam lah. Dan syaratnya tadi harus bisa diikat, punya nilai, bisa dimanfaatkan, dan bisa dikuasai kalau terjadi masalah. Kira-kira seperti itu ilmu perbankannya. Ya. Jadi kalau kur tidak harus 100%. Ya, kalau kur kecil tadi tidak harus 100%. Karena kalau dia harus 100% malah itu dianggap oh ini sudah layak komersil nih nasabahnya. Makanya kalau kur itu memang agunannya tidak harus 100%. Mungkin 80%, 30%, 70%, ya tergantung pada putus kreditnya ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa agunan tadi di risiko dan yang kita pinjamkan, kita salurkan juga ada masalah. Ada perbankan sendiri, makanya kita harus menjaga kelangsungan daripada bank ini. Makanya kalau banknya tutup ya kita semua rugi masyarakat karena sistem perekonomian itu pasti ambruk kalau bank tutup. Makanya untuk menjaga supaya bank ini tetap sustain, berlanjut, salah satunya kita menjaga resiko kredit supaya jangan sampai membuat perbankan kita. Nah, kira-kira begitu Pak, Pak Basuki jawaban saya. Mudah-mudahan ini belum bisa muslim tapi itulah yang bisa saya jawab Pak. Begitu Pak. Ya, makasih Pak. Gimana Pak Basuki udah jelas Pak? Ya cukup Pak. Cuman tadi Pak yang pertama itu kalau yang misalnya musiman itu berapa musim gitu? Relaksasi toleransi tadi kayaknya belum dijelaskan Pak ya. Contohnya apa nih? Yang musiman apa nih Pak? Budidaya misalnya apa? Kan kita lele kan 3 bulan ya. Ya. Nah Oh, ya, kan ya. bisa bayar kan 3 bulan begitu ya. Oh, ya. Artinya toleransinya berapa bulan begitu. Makasih Pak. Ya. Ya. Oh. Ya gitu Pak Abdi.
contohnya Kalau- tadi Budi Lele tadi. Ya, intinya kan tadi kan penundaan 6 bulan, Pak. Penundaan 6 bulan. Jadi kalau misalnya kan 3 bulan biasanya ini harusnya bulan April atau bulan Mei harusnya langsung ya. Ya mungkin nanti ditunda 6 bulan. 6 bulan setelah April apa gitu loh, Pak. Berarti apa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kan. Berarti 6 bulan penundaan itulah, Pak. Itu menjadi patokan skemanya kan satu aja, Pak. Jadi kalau 6 bulan ya 6 bulan. Kalau misalnya yang skematik berlanjut, tetap penundaannya 6 bulan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada Ya, ya? terima kasih Pak. Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Basuki yang sudah menyampaikan pertanyaan. Pak Abdi juga sudah menjawab tadi dengan cukup jelas. Selanjutnya yang ketiga, penanya yang ketiga dipersilakan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya. Dari Serang, Pak. Serang, wah silakan. Kang Saipul, ayo, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 Pak yang ingin saya tanyakan. Pertama, permasalahan yang KUR yang memang saya pernah hadapi, Pak. KUR itu di nelayan selalu gagal, Pak, kalau untuk nelayan. Karena memang ada beberapa nelayan yang hanya memiliki armada saja, dalam hal ini kapal. Apakah itu bisa diagunkan? Itu yang pertama, Pak, karena nelayan ini hanya memiliki armada saja ataupun kapal. Apakah itu bisa diagunkan? Karena kita sudah coba di BRI sini itu tidak bisa, Pak. Sementara kalau kita melihat di persyaratan yang saya baca di atau itu kapal itu bisa diagunkan. Kemudian selanjutnya masalah petambak garam ini, Pak. Petambak garam memang ada salah satu petambak garam di kita ingin mengakses KUR ini, Pak. Akan tetapi terkendala masalah KTP karena memang ada beberapa pelaku usaha garam yang lokasi usaha garamnya di sini, akan tetapi untuk KTP-nya daerah lain, Pak. Nah itu bagaimana? Apakah bisa diakses untuk KUR-nya dan seperti apa nanti prosesnya? Ya. Kemudian satu lagi yang tadi masih ada hubungannya dengan yang pertanyaan pertama, Pak, karena memang dinilai resiko untuk usaha di sektor kelautan perikanan ini memang agak sedikit beresiko, dalam hal ini bisa gagal panen dan yang lainnya. Ini bagaimana, Pak, untuk persyaratan dan yang ininya agar lebih dipermudah gitu, seperti apa? Mungkin itu, Pak, pertanyaannya dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan ada 3 tadi. Yang pertama KUR nelayan, ya. Kemudian yang kedua petambak garam dan ketiga tadi yang gagal panen tadi ya. Apabila usahanya usaha KP itu berisiko, bagaimana untuk mengatasi agar bisa mengakses KUR. Baik, kami persilakan pada Pak Abdi untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Saiful. Pertanyaannya susah-susah nih. Ya. Jawabannya susah juga. Ya, jadi gini Pak, tadi kan terkait agunan ya, armada ya, kapal. Ya. Sebenarnya dari dulu menyampaikan ke apa namanya, kalau ada pertanyaan, tolong dong ya, pengusaha-pengusaha pada saat dia pinjam KUR mikro ya, KUR mikro kan tanpa agunan ya, tolong dong nabung. Kan ada hasil usaha kan pasti ada ya, nabung. Ya. Belikan aset yang ada sertifikatnya, sehingga pada saat dia naik kelas, dia sudah tidak ada lagi pertanyaan seperti ini gitu loh. Jadi kita hanya bisa, misalnya dengan KUR mikro kan sampai 50 sekarang ya. Jadi kalau sampai 50 juta aman lah ya, tanpa agunan itu bisa. Tapi kalau sudah naik dari itu
ini kan saya bicara seorang pemutus kredit ya, bukan saya, karena saya bukan pemutus kredit, tapi teman-teman Bang, dia ingin mengamankan dirinya kan Pak. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan sebelumnya, syarat agunan apa aja sih? Ada unsur PP tadi ya, bisa diikat, bisa mempunyai nilai, dan kalau pada saat mau dieksekusi itu barangnya ada gitu loh. Nah, ini kan apakah sudah yang Bapak sampaikan tadi sudah memenuhi unsur-unsur yang saya sampaikan tadi? Ya, barangkali mungkin dari kacamata pemimpin poker ya, kantor cabang ataupun kantor cabang bantu itu masih belum meyakinkan mereka, sehingga mereka meminta agunan tambahan yang lain, misalnya kalau ada tanah ya, kalau ada rumah ya, itu lebih menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya ya mohon maaf, kalau kapal misalnya berapa GT gitu ya, perahu tempel ya, mungkin mereka belum berani gitu ya, bukannya tidak mau ya. Itu aja ini itu yang pertama. Terus yang kedua masalah KTP ya, karena di KUR itu sendiri ada kebijakan kayak apa ya, KTP itu kan menunjukkan domisili ya, jadi dia kan pakai elektronik sekarang. Jadi karena pakai elektronik, makanya itu kedekatan apa namanya, posisi wilayahnya ya. Nah itu sebenarnya kembali ke kebijakan di tempat masing-masing ya. Karena kita juga apa namanya, takutnya mungkin mereka takut pada saat bermasalah itu klaim atau apa itu susah gitu. Makanya mereka tidak berani ambil kebijakan-kebijakan yang agak bertentangan dengan aturan regulasinya sendiri gitu loh. Kemudian yang ketiga harusnya ada relaksasi ya, relaksasi. Memang sebenarnya relaksasi itu paling banyak itu di KUR mikro ya Pak. Sebenarnya KUR sampai 50 juta tuh relaksasinya tuh udah luar biasa ya. Kalau menurut saya ya, kalau saya membuat apa namanya, kalau Bapak tahu aturan kredit di bank yang sesungguhnya, yang harus punya pengalaman 2 tahun, punya syarat A, B, C, D yang panjang, itu mungkin begitu Bapak tahu, oh KUR mikro saatnya itu sangat mudah sekali Bapak, sangat mudah sekali, sangat membantu sekali. Bahkan KUR kecil pun itu kan sebenarnya syaratnya sangat mudah. Tapi ya memang ya, masih ada gap di lapangan, memang kita akui seperti itu. Tapi memang seperti itulah yang diupayakan ya. Tapi memang Pak, tidak hanya KUR juga kan Pak, ada BLU juga, ada macam-macam lah kredit yang sebenarnya tujuannya untuk menyentuh usaha-usaha yang harusnya bisa disentuh ya, bantuan pemerintah, termasuk yang misalnya BLU ya, terus ada juga pinjaman kemitraan gitu. Ya mungkin begitu Pak Saiful jawaban saya. Berarti Pak yang terkait yang untuk garam itu kan tidak bisa mengakses KUR tadi ya Pak ya, yang garam, karena memang KTP-nya bukan KTP dari Serang misalkan seperti itu. Karena memang Pak, lokasi usahanya memang ada. Itu Bapak di mana? Di unit Pak ya? Di Serang Pak, di Serang. Di Serang, ya, unit Serang. Iya, unit Serang. Oh, iya. Mungkin kebijakan sempatnya Pak. Tapi memang salah satu aturan kan domisili itu ya. Tapi nanti mungkin Pak, saya kebetulan kalau misalkan menggunakan surat domisili usaha ataupun surat usahanya dia ada di Serang, itu bisa nggak Pak? Kebetulan saya bukan mikro ya. Nanti saya coba koordinasikan teman-teman mikro ya. Artinya KTP-nya berbeda dengan, karena memang ini Pak, saat ini kan kita membuat sistem namanya Brisport ya. Jadi di Brisport itu data itu menyesuaikan KTP. Jadi pada saat KTP-nya katakanlah di Banten atau di Jakarta Utara misalnya, itu dia hanya muncul di sistem yang ada di Jakarta Utara. Jadi sekarang itu nggak muncul Pak. Seperti itu. Tapi nanti mungkin saya coba tanyakan teman divisi yang lain ya yang menangani ya, karena ini kebetulan bukan itu Pak saya tunggu informasinya aja Pak, karena memang untuk ada beberapa dari kita yang memang lokasi usahanya. Jadi intinya dia usaha garam di Serang, tapi KTP-nya KTP mana Pak? Ya.
KTP-nya sih KTP Pati, Pak, Pati. Pati. Oh, Pati. Oh, Ya, baik-baik saya tanyakan nanti Pak ya. Oke, itu jawabannya dari Pak Abdi. Apa sudah cukup jelas? Nanti yang tadi belum lengkap nanti akan dilengkapi disampaikan melalui medsos nanti ya. Baik, yang sesi pertama sudah kita lewati, masih ada waktu ini ya untuk sesi kedua. Kami persilakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kulon Progo, Pak. Halo, Assalamualaikum. Kulon Progo, silakan Pak. Ya. Pak siapa? Silakan. Suyadi. Pak Suyadi, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Mungkin menyambung pertanyaan-pertanyaan dari yang pertama terkait dengan program KUR BRI. Ini kan tujuannya untuk memperingan para pembudidaya atau pengusaha di bidang perikanan yang skala kecil. Namun ini yang perlu kita sampaikan, Pak, karena mungkin pengalaman di lapangan selama saya mendampingi ini juga masih banyak yang belum berhasil untuk mengajukan kredit KUR untuk bidang perikanan. Karena apa? Ternyata tadi sudah disampaikan oleh Bapak, itu persyaratan-persyaratan karena sangat banyak sekali dan kompleks. Ini kendalanya di lapangan itu biasanya akhirnya itu nanti kepercayaan pihak bank itu belum sepenuhnya kalau sudah meninjau di lapangannya itu ada yang masih istilahnya banyak yang diragukan atau entah bagaimana untuk kriterianya ini akhirnya tidak bisa mengakses, terutama yang di budidaya mungkinan di lahan-lahan yang sifatnya itu masih musiman, keadaan air biasanya masih kekurangan. Ini kan paling tidak ini nanti kalau ada kebijakan yang lain di tingkat pembudidaya yang di pedesaan, ini barangkali nanti kalau saya bisa memberikan masukan untuk mungkin biar bisa mengakses dan tidak nanti istilahnya itu dampaknya mungkin dianggapnya tidak bisa mengembalikan. Ini kalau nanti bisa diasuransikan di bidang usahanya ataupun di sumber daya manusianya, ini barangkali nanti bisa untuk meningkatkan keberhasilan pendampingan dari para penyuluh untuk menyampaikan program dari KUR tadi, Pak. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyadi dari Kulon Progo tadi yang sudah menyampaikan tanggapan ya tadi ya. Silakan Pak Abdi, mungkin ada yang ditanggapi Pak. Silakan Pak. Itu tadi masukan ya dari Pak yang dari Kulon Progo. Suyadi. Ya, Pak Suyadi. Ya, mungkin Pak Yadi ya, Pak Yadi terima kasih. Itu kan berarti itu Pak Suyadi merupakan masukan ya bagi kami dan pelayanan di unit-unit yang bertingkat Bapak itu bisa lebih ini ya menyesuaikan gitu, karena memang ya memang macam-macam ya kondisinya. Syaratnya sebenarnya sudah sangat mudah ya. Sangat mudah, tapi ya tadi memang ada juga yang memang belum terakses gitu, itu kita akui dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan masukan juga buat kami. Mungkin itu aja Pak Yadi dari Kulon Progo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abdi. Yang berikutnya masih ada 2 penanya lagi ya. Ada kesempatan lagi 2 penanya. Dipersilakan. Ini sudah hadir juga Pak Denny Rusmawan, Ketua Porkomnas P2MKP. Assalamualaikum Pak Denny.
Mungkin ada Pak Asep, sebenarnya Pak yang dari Syariah mau gabung masuk Pak. Oh gitu. Dari Ya. Syariah mau masuk, cuman masih 100 jumlah jadi belum bisa masuk Pak. Oh, itu dari operatornya Mbak Ratih, bisa tolong dicek ya Pak dari. Bisa. Udah full Pak, ada 100. Oh, udah full ya. Oke. Ya, Udah bisa masuk waalaikumsalam. nih. Ya, Pak Denny silakan Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya dari Ketua Forkom, Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan. Mungkin kalau dari tadi saya sudah amati semua, apa-apa yang menjadi permasalahan sebenarnya sudah mulai banyak terjawab. Hanya saja mungkin begini Pak, ada satu yang ingin kami tanyakan. Untuk mereka yang sudah mendapatkan fasilitas di LPM UKP atau di fasilitas bank lain atau yang bank-banknya lain, apakah tidak bisa lagi mengajukan atau bagaimana? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dipertanyakan. Kalau yang lain-lainnya saya pikir udah cukup dari teman-teman yang tadi sudah didiskusikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Denny. Kami persilakan Pak Abdi untuk menjawab Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Sebenarnya ringkas saja jawabannya. Artinya syaratnya itu tidak sedang menikmati ya. Tidak sedang menikmati itu artinya kalau pada hari ini dilunasin, ya mungkin nanti keluar laporannya udah nol gitu kan, nah, bisa itu Pak. Jadi tidak sedang Pak, tidak sedang Pak. Bukan pernah. Kalau pernah itu kan dia begitu pernah kan seumur-umur nggak akan bisa. Tapi kan ini tidak sedang, artinya dinolkan dulu, ada jeda waktu beberapa hari kan, baru bisa. Jadi tidak, karena ini syarat dari peraturan menterinya seperti itu gitu. Kita ya. Terima kasih Pak. Ya, gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Abdi. Masih ada pertanyaan lagi yang terakhir mungkin ini. Kita sudah masuk ke jam 10.30. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada yang ingin disampaikan dari kita, bidang penyuluhan Pusat LUKP. Ini kaitan dengan kinerja penyuluh dalam akses permodalan ya, triwulan 1 tahun anggaran 2020. Di jumlah akses permodalan usaha KP yang sudah diakses penyuluh perikanan triwulan 1 tahun anggaran 2020. Ini khusus untuk KUR BRI ya. Yang sudah diakses ini jumlahnya 181 ya. Sebenarnya ada grafiknya, tapi nanti akan ditampilkan di diklat online ya. Tapi kita sekilas info saja karena ini kaitan dengan KUR BRI, jadi kami sampaikan secara umum ya. Untuk triwulan pertama itu 181, kemudian untuk ini kurang jelas ya. Bentar, kita buka dulu. Jadi untuk KUR BRI yang sudah diakses oleh penyuluh yaitu 181 jumlahnya. Kemudian
ini terbagi dua ya, KUR BRI ini yang sudah diakses oleh penyuluh PNS KUR BRI sebanyak 113, oleh PPB 68. Kemudian untuk nilai permodalan usaha KP untuk KUR BRI yang sudah diakses sebesar 13 miliar 123 juta. Ya. Khusus KUR BRI 13 miliar 123 juta. Mungkin itu ya sekilas info untuk akses permodalan yang sudah diakses oleh penyuluh perikanan di triwulan ke-1. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Mungkin sebelum ditutup, masih ada yang ingin disampaikan dari narasumber, Pak Abdi. Terima kasih sudah diberi kesempatan Pak untuk bergabung di acara ini. Ya. Dari Pak Joko, Pak Kadip juga mengucapkan salam buat Pak Iksan, rekan-rekan semua. Intinya kami juga berharap bahwa sektor kelautan dan perikanan ini tetap tumbuh dan kami juga kurnya tetap tumbuh walaupun situasinya COVID, karena kita berharap sektor perikanan kelautan ini merupakan salah satu penyangga daripada pangan kita, Pak. Karena ini hajat hidup kita semua, ya kami juga berharap bahwa KUR ini bisa terserap dengan baik, tetap tumbuh di sektor kelautan dan perikanan. Mungkin begitu Pak dari kami. Terima kasih sekali lagi dan kami mohon maaf kalau misalnya dari penyampaian mungkin ada yang kurang. Karena begitulah sebatas kemampuan kami Bapak. Jadi saya sekali lagi terima kasih dan selamat siang, selamat berpuasa buat Bapak Ibu semua ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Pak Iksan mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Asep. Yang pertama tentu saja atas nama pimpinan ucapkan terima kasih kepada BRI, Pak Abdi, juga Pak Asep yang memandu, juga rekan-rekan semua dari Satmikal dan penyuluh. Tadi saya rasa kita sudah cukup jelas ya dijelaskan terkait dengan KUR dan sebagainya. Memang masih ada satu hal yang terkait syariah tadi ya. Jadi tim BRI sudah siap, tetapi karena tidak bisa bergabung, barangkali kita akan schedulekan lagi Pak ya, setelah Lebaran barangkali Pak Adi, kita mohon waktunya. Barangkali nanti akan khusus terkait dengan KUR syariah gitu Pak ya. Karena hari ini sepertinya dari 3 hal yang disampaikan, tadi 2 telah disampaikan oleh Pak Abdi tentang KUR, kemudian relaksasi KUR juga sudah dijelaskan. Memang tinggal hanya terkait dengan KUR syariah. Kita akan coba schedulekan waktu berikutnya, mudah-mudahan dari BRI masih berkenan untuk menjelaskan hal ini. Kemudian ini kan Pak Abdi kami juga laporkan bahwa penyuluh kita tuh sekitar 4.600-an Pak Abdi. Jadi yang sekarang bergabung ini hanya 100 orang ya. Sehingga mungkin kita harapkan karena penyuluh kita ada di berbagai daerah, ada di Satmikal dan sebagainya, mengkoordinir kegiatan hal yang sama sehingga bisa sharing diskusi dengan BRI, barangkali nanti di penyuluh ada kendala dan sebagainya, barangkali kita bisa komunikasi di BRI masing-masing gitu ya di kabupaten kota, sehingga bisa upaya BRI, upaya pemerintah dalam kaitan mempercepat KUR juga kita dari para penyuluh bisa kita support, ya, sehingga kami juga membutuhkan ya sinergi ini. Dan mudah-mudahan surat kami yang tadi juga Pak Abdi sampaikan sudah ditindaklanjuti agar akun officer BRI di kabupaten kota bisa berkoordinasi dengan operator penyuluh di kabupaten kota jika hal-hal yang terkait dengan akses ini. Kami juga mohon dukungannya Pak Abdi ya. Barangkali di BRI di kabupaten kota atau unit ada suatu kegiatan sosialisasi, mohon agar penyuluh kita diundang Pak ya. Karena penyuluh KKP ini semuanya ada di lapangan Pak. Tidak ada penyuluh kita yang di kantor, mereka di lapangan, ya kalau di kantor hanya koordinasi, laporan dan sebagainya, sehingga kita membutuhkan percepatan kerjasama, apalagi untuk dalam rangka pemulihan ekonomi ya. Kemarin kan pemerintah telah menggunakan program pemulihan ekonomi nasional, di mana tadi juga Pak Abdi mensupport kita bahwa sektor kelautan ini salah satu tumpuan ya. Jadi rekan-rekan penyuluh kami juga paham bahwa kita kondisi saat ini begitu berat ya. Tapi di sisi lain bahwa pemerintah, masyarakat mengharapkan sekali sektor kita, kelautan perikanan, juga pertanian ya, menjadi tumpuan harapan dari lapangan pekerjaan, ekspor dan sebagainya. Sehingga kita
perlu tetap semangat. Mungkin itu penutup dari kami Pak Asep. Sekali lagi terima kasih ke Pak Abdi dan TPRI dan rekan semuanya dari Sapikal dan Peju. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan, Pak Abdi.